Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin jamaah Tajibul Ilham rahimakumullah. Dalam hidup dan kehidupan kita diwarnai dengan dua warna. Yang bisa disebut, biasa yang kita sebut berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Ada senang, ada duka. Ada senang, ada susah. Ada suka, ada duka. Tetapi kita wajib mensyukurinya. Kalau kita sedang senang, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita gembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih memberikan kegembiraan kepada kita. Jika kita ditimpa susah, sedih, itu kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apalah kesedihan kita, kesusahan kita ini yang menurut kita paling rumit, belum setimpal dengan kesedihan dan penyesalan, kesusahan nanti di akhirat kelak. Kesusahan kita tidak seberapa dibanding dengan kesusahan-kesusahan para anbiya dan para rasul. Ujian kita itu tidak seberapa dibanding ujian-ujiannya para nabi dan rasul. Masya Allah. Kalau kita melirik ke sana, ya kita masih diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang konon katanya menurut kita itu paling susah, paling berat ujiannya, coba kita bandingkan dengan Nabi Ayub alaihi salam. Kita bercermin kepada Nabi Ayub alaihissalam. Dikasih penyakit lepra yang menular sampai dia diasingkan di hutan, diasingkan dari masyarakat, dibuang, dijauhkan dari anak istrinya. Coba bayangkan. Lah kita mah kalau sakit-sakit juga masih, wah Allah, teman-teman masih nengok, anak istri kita masih di kita, masih berada. Masya Allah. Yuk, coba kita merenung. Ketika kita diuji dengan anak-anak kita yang konon katanya menyusahkan ataupun membuat jengkel, membuat gundah gulana hati kita. Coba bayangkan ketika ujian itu datangnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim suruh motong anaknya. Masya Allah, tidak seberapa kita. Kita mah paling mikirin jajan anak kita. Sedih, nggak bisa nurutin kemauan anak-anak kita. Ya, itu encer lah. Hari ini mungkin tidak bisa menuruti keinginan mereka. Esok lusa masih bisa. Tapi ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembelih anaknya, Masya Allah. Tapi mereka tetap orang-orang bersyukur. Makanya kalau kita ngaku orang yang paling susah, orang yang paling berat ujiannya, bohong. Itu hanya sepintas saja. Jika kita memperjuangkan agama Islam ini berat, terasa berat, wah, tidak seberapa dengan perjuangan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dilempari kotoran, yang dicaci maki, bahkan tidak sedikit dilempari batu sampai pelepisnya atau giginya rontok, dilempari batu. Perjuangan Islam kita tidak seberapa. Paling ngajak orang ngaji juga, ya masih basa-basi lah.
masih toleransi, tidak sampai menghina, tidak sampai menyakiti kita, tidak. Jadi kalau kita bandingkan dengan ujian yang ada di dalam kita, yang menimpa kita, dibanding ujian pada Nabi dan Rasul, jauh. Padahal kita itu suruh bercermin, suruh mengikuti tuntunan uswatun hasanah Rasulullah, suruh mengikuti jejak para Nabi dan Rasul. Makanya ketika kita ingin memperbaiki hidup, kita harus perbaiki sholat kita. Kita perbaiki sholat kita. Kalau kita ingin memperbaiki hidup, kita mulai dari memperbaiki sholat kita. Ketika kita ingin memperbaiki sholat kita, kita perbaiki babut toharoh. Kita perbaiki cara sesuci kita, cara bersuci kita. Sebelum kita meningkat ke sholat, kita harus mengerti dan paham tentang toharoh, tentang bersuci. Makanya kebanyakan manusia itu yang ketika ingin bertaubat, ingin memperbaiki hidupnya, melangkahkan kakinya untuk memperbaiki sholat, tapi mereka lupa dengan bagaimana memperbaiki sholat itu diawali dengan bersuci. Maka dalam kitab Fathul Qorib, dalam kali ini kitab fikih Fathul Qorib, syarah Fathul Qorib, Rahman ini menjelaskan tentang amaliyah kehidupan sehari-hari, terutama dalam peribadahan. Karena fikih itu mengatur tentang ibadah, tentang munakahah, pernikahan, tentang muamalah, ibadah, pernikahan, dan muamalah, jual beli dan lain sebagainya. Kesemuanya ini adalah bentuk ibadah zahir, ibadah yang bisa kita lihat, yang kita bisa laksanakan dengan kita melihat contoh-contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dilihat kasat mata. Ketika kita akan memperbaiki hidup kita, kita akan memperbaiki hidup kita. Berarti mulai dari memperbaiki sholat kita. Ketika kita ingin memperbaiki sholat kita, kita awali perbaiki, benahi, bersuci kita. Karena sehubungan dengan malam Jumat, bersuci kita itu yang pertama yaitu tentang mandi junub, tentang mandi junub, mandi janabat atau mandi wajib. Di sini diterangkan faslun walladzi wajabal guslu sittatu asya'a. Walladzi yujibul gusla sittatu asya'a. Yang mewajibkan mandi ada 6 perkara. Ketika kita melakukan 6 perkara ini, maka menjadi penyebab bahwa kita wajib mandi. Mandi itu dalam kategori bersuci. Salah satu tashtariku fihar rijal wa nisa. Yang 3 perkara itu bisa dilakukan oleh laki-laki dan juga perempuan. Yang 3 perkara bisa dilakukan oleh laki-laki dan bisa dilakukan oleh perempuan. Apa yang menyebab kita wajib mandi? Yang pertama yaitu wahiyal tiqaul khitanaini, yaitu bertemunya pesunatan 2, bertemunya alat kelamin 2 antara laki-laki dan perempuan. Ketika bertemu assalamualaikum nempel, itu wajib mandi. Mulai jangan menggambar-gambar nih, mulai.
bukan porno aksi atau pornografi ini. Untuk memperjelas, ketika bersentuhan alat kelamin laki-laki dan perempuan itu bersentuhan, baik merasakan ataupun tidak, baik menghasilkan ataupun tidak, tetap harus wajib mandi. Ketika nempel saja bersentuhan, assalamualaikum, langsung wajib mandi. Itu yang pertama. Yang kedua, wa inzalul maniyyi, yaitu keluar sperma alias mani. Ketika kita keluar sperma, keluar mani, baik hasil bersetubuh ataupun tidak, hasil mimpi, hasil menghayal, ketika keluar mani, maka wajib mandi. Gitu. Atau saya tidak, misalnya bersetubuh tidak, mimpi pun tidak, menghayal pun tidak, cuman greget aja gemes, langsung keluar, tetap aja mandi. Jadi yang kedua, ketika keluar setetes air hina, maka wajib mandi. Kata Bang Haji, setetes air hina itu wajib mandi. Baik dihasilkan berbagai macam cara ataupun tidak dihasilkan dengan berbagai macam cara, ketika keluar mani atau keluar sperma atau keluar setetes air hina, maka wajib mandi. Yang ketiga yang menyebabkan kita wajib mandi adalah wal mautu. Maut is death. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu mati. Ketika kita mati, baik laki-laki dan perempuan, baik kita atau menemukan mayat, wajib mandi. Dimandikan. Dimandikan. Baru kalau setelah dimandikan, dibungkus kain kafan. Setelah dimandikan, waduh, masya Allah, itu wajib mandi. Nah, itu baik yang mengenai laki-laki ataupun perempuan. Wasalah satu tuhtasu biha an-nisa. Yang tiga perkara ini tertentu khusus untuk kaum wanita. Yang menyebabkan wajib mandi khusus bagi perempuan, yaitu wahyal haidu, satu haid, wan nifas, wal wiladah, dan wiladah. Itu wajib mandi. Ketika istri kita haid, gitu, ataupun nifas sudah bersih, wal wiladah, melahirkan, itu wajib mandi. Kenapa kita laki-laki harus tahu tentang haid, nifas, wiladah? Ya kita itu kan punya istri, takut istri kita nggak tahu. Itu garis besarnya yang menyebabkan wajib mandi. Tapi dalam kali ini kita akan bahas tentang bab bersuci, bagaimana baiknya, bagaimana cara memperbaiki bersuci dengan benar menurut kitab fikih. Yang saya baca adalah kitab Fathul Qarib. Wa faraidul ghusli salah satu asya'a. Ari fardu rukun adus wajib mandi janabat, salah satu asya itu 3 perkara. Dalam kitab Fathul Qarib ada 3 perkara. Biasanya ada yang 2, tapi dalam kitab Fathul Qarib diterangkan ada 3 yang menjadi rukun fardu atau wajibnya mandi janabat. Yang pertama an-niat. Satu niat. Nah, di sini niat itu ketika kita memulai mandi, baik mulai dari mana saja, kita awali dengan niat dibarengkan dengan menyiramkan air ke tubuh kita. Di situ kita nawaitul ghusla irafil hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Niat saya mandi junub karena menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala.
baru kita mandi. Jadi ketika kita mandi itu ngambil air di gayung, kalau kita mau memulai dari kepala kita, air ini kita pertama air naik atau bersentuhan dengan kulit kita, kepala kita niat. Nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari an jamil badani fardhu ta'ala. Niat saya mandi junub menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Cuman yang harus diperhatikan, kita itu kan kolamnya kecil. Dan sebelahnya ada jamban. Ketika kita mau mandi itu biasanya BAB dulu. Ketika habis BAB kita siram BAB-nya. Ketika menyiram BAB itu, adakah air yang dari WC itu toilet muncrat ke kolam? Muncrat tidak itu kira-kira? Nyebor itu. Serot, muncrat enggak? Ada enggak yang muncrat? Dari WC itu ke kolam. Berarti kalau kena muncrat dari WC ke tempat mandi ataupun ke kolam, yang kolamnya itu kecil, yang belum berukuran 2 kula, maka selamanya kita ini mandinya tidak sah, dan selama itu kita juga najis. Mandi dengan air najis. Ketika kita sholat, maka sholat kita tidak sah. Maka ini harus diperbaiki. Jadi kita nyebor, serot, langsung muncrat lagi, balik lagi. Begitu udah bersih, disangkanya bersih, padahal air ini kena mutanajis nama. Kena najis, mutanajis. Kita mandinya mandi junub tidak sah. Ketika kita wudu juga tidak sah. Melakukan sholat, memperbaiki sholat pun tidak sah. Maka semua aktivitas ibadah kita, mulai dari mandi itu, diawali dengan mandi junub yang tidak sah, kesananya pun tidak sah. Awas, hati-hati. Karena Rasulullah berpesan itu, siksa kubur yang paling amat berat itu, kebanyakan manusia yang disiksa di kuburan itu karena ulah kencing, ulah kotoran yang tidak bersih. Ketika kita kencing, cara bersucinya tidak mensucikan, tidak bersih, maka sholat kita, ibadah kita tidak sah. Maka kita harus hati-hati. Dengan apa kehati-hatian? Dengan keilmuan kita. Maka kita perdalam, perbaiki, tingkatkan ilmu pengetahuan kita. Di sini nih, hidup itu tidak cukup dengan mencari seluap nasi dan semangkok berlian, tidak cukup. Ternyata ilmu itu lebih penting ketimbang kita mencari sesuap nasi, sebongkah berlian. Karena betapapun dahsyatnya kita tidak mendapatkan sesuatu, tidak bisa belanja, tidak bisa makan di dunia saja. Tapi kalau sudah tidak paham dan tidak mengetahui, tidak mengerti dengan tata cara beribadah, maka bukan di dunia saja yang tidak sah, kelak di akhirat juga akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Maka yang pertama harus kita perhatikan, ke kita nyebor WC itu jamban, kita harus hati-hati dan jangan sampai nyiprat ke tempat atau ember yang akan kita buat untuk mandi. Maka seharusnya kalau begitu kita teknis saja, kita harus lebih tinggi kalau kita mau mandi pakai ember. Gitu. Kecuali airnya, kolamnya itu lebih daripada 2 kula atau ada 2 kula. Berapa 2 kula itu? Yaitu 200 liter Indonesia. Ketika kolam ada 200 liter ukurannya, itu tidak akan termasuk air mustakmal.
Jadi ketika kita mau niat, kita perhatikan dulu apa yang akan kita lakukan. BAB, bersihkan dulu. Kalau sudah BAB, bersihkan dulu. Istinja, cebok dengan bersih, ya. Artinya dengan bersih itu menurut fikih itu, yang pertama harus ada 3. Yang pertama menghilangkan ainnya, zatnya itu sudah tidak ada. Yang kedua baunya sudah tidak ada. Yang ketiga rasanya sudah tidak ada. Gitu. Jadi kita pastikan, kita yakinkan, walaupun tidak mesti dicium-cium, enggak. Kita pastikan. Ketika kita itu memastikan, meyakinkan bahwa ainnya itu, barangnya itu sudah tidak ada, mungkin terasa kasar. Gitu. Ini bukan masalah jorok atau tidak jorok, biar lebih jelas. Gitu. Ketika masih ada licin, berarti mas. Gitu. Maka yang harus diperhatikan, ketika kita akan mandi, kita perbaiki dalam ember kita, air kita yang akan kita gunakan untuk mandi junub. Ya, teknik sepertinya mudah sekali kalau kita sudah mengerti dan sudah paham. Teknisnya di bapak-bapak, karena situasi kondisinya bapak-bapak yang tahu. Di kamar mandi orang beda-beda. Makanya kalau untuk lebih meyakinkan tidak ada cipratan dari kotoran ataupun tidak terjadi mustakmal, maka sebaiknya langsung dari keran saja. Kalau dari keran. Apa itu, pakai apa itu? Shower. Iya itu. Atau pakai steam itu. Tidak ada ragu-raguan kita bahwa kita tidak termasuk mustakmal, tidak dari BAB itu ke situ, tidak mungkin. Itu sudah dipastikan dan diyakinkan itu air mutlak. Jadi air mutlak itu yaitu air yang tidak dicampuri dengan apapun, namanya air mutlak. Air mutlak ketika terciprat, terkontaminasi apa itu? Air BAB, maka bukan jadi air mutlak, air mutanajis, berubah namanya, air kena najis. Gitu. Air yang ada di ember ketika kita mandi, air dari anggota tubuh kita, air dari badan kita balik lagi ke situ, walaupun cuma cipratan-cipratan, berubah bukan jadi air mutlak lagi, air mustakmal, air second, air yang telah terpakai. Nah, kalau air yang telah terpakai tidak bisa digunakan untuk menyucikan lagi. Nah, ketika begini, kita perhatikan lagi. Ketika air di ember, perhatikan. Terus kita ngisi dari keran. Embernya kurang daripada 2 kula. Ember kecil, ember ukuran berapa sih? Kecil. Gayungnya kan nyemplung di situ. Begitu kita mau mandi, mana gayung? Ngelem, ambil gayungnya itu, diambil. Nah, kalau kita menyentuh gayung dengan airnya itu, sudah, air itu sudah terkontaminasi, sudah menjadi air mustakmal, sudah menjadi air mustakmal. Ketika kita ngambil air, ngambil, nyelam, dicabut, maka jadi air mustakmal. Bagaimana kalau kita pengen jangan jadi air mustakmal? Ya kita ngelem, jangan diambil lagi tangannya, ngelem aja dah, diambil ininya, diambil embernya, ininya masih nyelam aja, diseborin. Baru karena ketika dicabut jadi mustakmal karena sudah terpakai. Jadi kalau nyelam saja menyelam gitu, enggak lah, sedang dipakai, bukan telah. Kalau sudah dicabut telah terpakai, namanya mustakmal. Apalagi dari badan kita ke situ, airnya muncrat lagi, balik lagi, namanya mustakmal. Ini perasaan kita mau bener mandi itu ternyata
selama ini air kita mustakmal gitu, mandinya tidak sah. Gitu. Kalau mandinya tidak sah, ke sholat, ke wudu kita tidak sah karena dalam keadaan junub kita itu punya hadas besar. Makanya ketika rukun atau fardunya pokoknya daripada mandi yaitu niat. Niatnya juga harus dibarengkan dengan air yang mengguyur badan kita. Terserah. Kalau kita mandi di kolam, gede di kolam renang, ya mungkin masa langsung nyeburkan kepala dulu, enggak. Mungkin ini dulu. Lah ketika kita nyelam, niat nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari anjamil badani barzot lillahi ta'ala. Takutnya Bang Roman dari hotel, kan? Mandi ke kolam renang, pasti nggak bakalan kepala dulu, kaki dulu. Niat di situ. Dari hotel mau, ya mimpi basah maksudnya. Di hotelnya mimpi basah, terus mandi di kolam renang. Di situ niat. Pokoknya yang kita akan mengawali menyiram anggota tubuh kita, ke badan kita, di situ kita mulai niat. Gitu. Makanya tadi ketika kita ngambil gayung, jangan menggunakan tangan kita kalau gayungnya kecebur. Karena kalau kita ngambil gayung dan bersentuhan dengan air yang akan kita pakai mandi itu, maka mustahil. Itu. Ini harus diperhatikan. Yang selanjutnya termasuk fardunya mandi janabah, yaitu rukun itu termasuk izalatun najasati ingkanat ala badanihi, menghilangkan najis apabila ada najis dalam badan kita, menghilangkan najis yang terdapat dalam badan kita. Bagaimana sih menghilangkan najis? Kita ini tidur, habis bercinta dengan istri, begitu anak ngompol, kalau punya anak kecil ngompol, kita terguling-guling dengan air ompol, maka badan kita terkontaminasi dengan air najis ompol anak kita itu. Nah, maka sebaiknya kita harus menghilangkan najis yang ada di dalam badan kita. Gitu. Yang ketiga, wa isalul ma'i ila jami'il sya'ri wal basyarati. Yang ketiga, termasuk rukunnya mandi janabat ialah meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. Harus air itu merata ke bagian rambut dan anggota tubuh kita. Baik yang di pergelangan, baik yang nyumput-nyumput, yang bolong-bolong itu harus kena air, harus merata airnya itu. Termasuk bagian kuping juga kita harus colek gitu. Airnya tuh biar merata ke bagian kuping kita. Yang termasuk dohir itu ialah apabila kita melihat kuping itu, yang kelihatan kuping itu, bolongannya itu kelihatan, itu dohir, bukan batin. Batin itu dalam. Kalau masih kelihatan, itu dohir. Ini berarti kalau kita puntun ini, yang masih kelihatan kita itu, ini masuk dohir, harus wajib kena air. Atau yang termasuk dohir, yang harus air itu merata ke bagian kulit dan tubuh itu, ataupun rambut tubuh itu, bagian punten BAB. Ketika kita BAB, si namanya B00L itu, bool itu. Ketika kita BAB itu keluar punten, serot ada itu harus terkena air. Makanya ketika kita mandi janabat, kita harus rada ngebeten, rada ngeden. Rada ngeden, jangan kenceng-kenceng, takut keluar kan. Rada ngeden, jadi rada disebor. Wajib ngebeten, wajib ngeden. Karena nggak ngeden ngimput dia itu. Kayak putri malu dia, kalau kesentuh ngimput, tapi gitu keluar. Begitu.
Masya Allah. Jadi wayahnya ketika mandi junub mah harus diedenkan. Wih, bahasanya apa didenkan? Ngebeten tuh harus harus ngeden. Ini gitu. Ketika ngeden begini, ngeden gitu tuh, baru disebor. Itu wajib. Nah, bagaimana? Pertanyaannya kalau ke perempuan. Waduh. Jadi kalau perempuan ketika punten-punten nongkrong, itu si perempuan ketika nongkrong itu kelihatan, itu wajib harus disentuh dengan air. Bagaimana perempuan itu yang dimasuk dohir itu kalau nongkrong mewek aja, udah itu kena, wajib kena air. Ya kalau berdiri makan mingsel Pak, punten Pak. Mingkem. Iya mingkem, tapi kalau nongkrong majebian itu harus kena air. Harus kena air. Ini makanya wayahnya kalau ketika mandi berdiri nggak masalah. Cuman kalau harus kena air, lebah bagian itu harus nongkrong. Nggak jadi masalah kita juga mandi berdiri gitu. Mandi janab itu berdiri nggak apa-apa. Tapi ketika kita mau nyebor bagian yang BAB itu, bagian itu harus nongkrong, harus ngeden. Gitu. Nah, kalau kita memperhatikan cara-cara dengan benar dan baik, maka kesananya tinggal poin kedua, poin ketiga saja. Karena poin awal itu adalah mandi janabah. Ketika poin awal ini tidak sah, poin 2 dan poin 3 itu percuma. Artinya tidak sah, ikut tidak sah. Makanya harus perhatikan cara mandinya dan airnya dan teknisnya. Begitu. Cara melakukannya, mandi dengan benar itu bagaimana? Begitu. Dan jangan sampai kita itu didahului dengan hal-hal yang tidak termasuk rukun. Misalnya pakai sampo, itu tidak termasuk rukun. Pakai sabun, tidak. Itu ada tambahan-tambahan saja, sunnah lah. Begitu. Jangan sampai kita mandi belum apa-apa langsung nyampo. Jangan dulu. Kita ratakan dulu air ini rata enggak ke rambut ini. Ketika sudah kira-kira yakin lah kena semua nih bagian rambut, baru boleh nyampo maksudnya. Begitu juga dengan badan kita. Jadi sampo dan sabun bukan salah satu rukun daripada mandi junub. Jadi ketika kita ada tahapan-tahapan tertentu, ketika kita mandi junub itu rukun dulu kita selesaikan. Ketika sudah rukun, sudah tahapan-tahapan yakin dan meratakan air ke dalam tubuh, ke seluruh tubuh kita dan rambut, kulit sudah meratakan air dengan yakin, maka barulah kita pakai sabun, pakai sampo. Begitu. Dan jangan sampai ada anggota tubuh yang terlewat, yang tidak kena air, tidak tersentuh dengan air. Misalnya bekas cat gitu, yang disengaja. Misalnya ada apalah yang menutupi anggota tubuh kita. Tapi kalau tato, itu tato nggak masalah itu. Bagi yang sudah bertato, nggak masalah, mandinya tetap sah. Tapi yang belum bertato jangan bertato, gitu. Harus meratakan air ke seluruh tubuh, badan, kulit, dan rambut. Maka alangkah lebih baiknya kita mempersiapkan segala sesuatunya, model air mutlak, model caranya, bagaimana agar tidak terkontaminasi ataupun yang disebut mustakmal. Jangan sampai air dari badan kita nyebor ke air, nyebor ke tubuh kita, tapi ngebalik ke ember kita. Maka itu termasuk mustakmal, tidak sah. Ini mandi junub itu, mandi besar itu, baik mandi haid, mandi wiladah, ataupun mandi mayit. Mandikan mayit nggak boleh.
jebrus mandi ke mayat, air dari itu nyumprat lagi ke itu. Makanya agak tinggi balongnya itu, mayatnya yang agak bawah. Makanya untuk meyakinkan tidak terkontaminasi atau tidak termasuk mustakmal, disemprot saja, setim pakai selang. Itu yang harus diperhatikan ketika kita mandi janabat. Yang harus diperhatikan tahapan-tahapan rukunnya saja dulu. Ketika kita akan melakukan iktisal masnunata sab'ata asyara ghuslan, kalau untuk melakukan sunah silahkan. Tetapi yang penting itu tahapan pertama, yaitu harus tahu rukun-rukun mandi. Yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis, yang ketiga adalah meratakan air ke seluruh tubuh, kulit dan rambut kita sampai terlewati. Apalagi biasanya bujal itu ada yang nongol, ada yang itu harus kena air. Ataupun kalau mandi itu biasanya mandi begini, kalau mandi brus pakai gayung itu biasanya, kalau kuping ini enggak kuping betul karena lewat biasanya, makanya perlu diputer gitu. Di sela-sela yang nyumput ini, yang bolong-bolong ini harus kita kena air, harus meratakan air ke tubuh kita. Wasunanuhu khamsatu asya'a, kalau sunahnya mandi janabat, yang bagian sunahnya ini harus dilakukan juga sunah, yaitu pertama atas niatu baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dijaharkan, dilafadzkan bismillahirrahmanirrahim kalau lagi mandinya tidak ada jamban. Wong kita kamar mandinya ada jambannya ya. Maka sebaiknya baca bismillahnya jangan dilafalkan. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Karena membaca bismillahirrahmanirrahim ada jamban itu termasuk makruh ataupun su'ul adab, kurang baik adab. Baca di hati berarti di hati saja, nggak masalah. Di hati saja. Tapi kalau tidak ada jamban mah boleh bismillahirrahmanirrahim atau wudu segala macam. Yang kedua, sunahnya mandi junub adalah wal wudu'u qablahu, wudu sebelum mandi junub. Tapi kalau kita mau wudu sebelum mandi junub, jangan langsung wudu. Begitu kita masuk kamar mandi, kita menghilangkan najis dulu. Obeh maksudnya. Istinja, cebok dulu, bersihkan air, takut kepecirit atau habis kencing, bersihkan dulu. Baru setelah itu kita wudu. Sunnah wudu. Yang termasuk sunnah juga yang ketiga, wa imralul yadi alal jasadi, yaitu ngebulan walen tangan ingatase jasad. Jadi yang dibasuh pertama harus tangan dulu sebelum membasuh bagian tubuh. Tangan dulu yang dibasuh. Itu sunnah. Wal muwalatu, sunnah juga dalam mandi junub, yaitu muwalat, harus terus menerus gitu. Itu sunnah. Berarti kalau tidak terus menerus boleh. Tuh, muwalat itu sunnah. Artinya muwalat itu habis kepala, ini tangan, habis tangan terus semuanya. Continue, itu namanya muwalat. Tapi kalau kita tidak muwalat, nggak masalah. Contohnya kita di rumah mertua, punya istri baru, kan malu kalau mandi pagi-pagi itu. Jadi begitu habis hubungan, kita niat mandi, terus membasuh kepala. Habis itu tidak dilanjutkan. Bisa makan dulu, kopi dulu misalnya itu. Cuma tidak
dapat sunnah saja. Harus terus menerus. Wa taqdimul yumna 'alal yusra. Sunnah lagi mendahulukan yang kanan, membelakangkan yang kiri. Jadi ketika kita nyebol, kita membasuh itu ke yang kanan-kanan dulu, kanan, tangan kanan. Gitu. Kalau kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Gitu. Gitu. Itu sunnah. Cuman yang harus kita perhatikan, saya ingatkan, harus yang rukun-rukunnya saja dulu. Jadi rukun mandi janabat adalah pertama niat, yang kedua menghilangkan najis, yang ketiga meratakan air ke seluruh kulit, tubuh, dan rambut kita. Niatnya nawaitul gusra min wirofil hadasil akbari anjami'il badani fardhonillahi ta'ala. Waduh, panjang itu mah. Udah, dalam hati saja niat saya mandi junub, menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Begitu, baru mandi, brus-brus. Air yang dalam tubuh kita ataupun yang membasuh tubuh kita itu kembali ke ember kita. Kecuali kolamnya gede, gitu. Kayak kolam rumah saya itu, jadi biasa brus-brus dan dibulak balik nggak masalah. Karena wudhu saja dikobok itu nggak boleh. Jadi karena lebih daripada 2 kula. Tapi kalau kurang daripada 2 kula nggak boleh dikobok atau tidak boleh air muncrat kembali ke ember lagi. Itu saja bapak-bapak. Untuk lebih jelasnya kita buka sesi tanya jawab tentang seputar mandi junub. Dan kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Demikianlah, semoga kita sedikit demi sedikit bisa mengamalkan, terutama dalam bab sesuci, sehingga kita memperbaiki hidup kita dan memperbaiki sholat kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.